Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramasya dengan NPM 10080018088 dari Prodi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya yang berjudul Jurnalisme Data dalam Media Online, Studi Kasus pada Pembuatan Berita Pendidikan di Bandung Bergerak.id dengan dosen pembimbing saya yakni Askorifai Baksin, SOS MSI. Konteks penelitian. Media online menjadikan penyebaran informasi lebih cepat dan luas. Kemunculan teknologi digital tersebut membuat pasar media semakin kompetitif. Dalam perkembangan jurnalisme saat ini, banyak berita hoax atau bohong, apalagi di media online yang dikenal dengan kecepatannya dan tanpa batas. Menurut The Mayer dalam 2014, jurnalisme data muncul sebagai tren yang patut mendapatkan perhatian media di seluruh dunia. Jurnalisme data menjadi lebih mutakhir seiring dengan banjirnya data di internet yang kerap disebut big data, yang memicu perkembangan tools untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Objek penelitian dalam hal ini yakni pemberitaan berita pendidikan di Bandung Bergerak.id dan subjeknya adalah media online Bandung Bergerak.id. Dalam tujuan penelitian saya, ada 3 poin yang akan dipaparkan yakni, yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan berita pada rubrik pendidikan di Bandung Bergerak.id dalam penyajian jurnalisme data. Yang kedua, untuk mengetahui analisis data pada rubrik pendidikan di Bandung Bergerak.id dalam penyajian jurnalisme data. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui penyajian data pada rubrik pendidikan di Bandung Bergerak.id dalam penyajian jurnalisme data. Rangka penelitian jurnalisme data dengan dibantu pertanyaan penelitian yakni bagaimana proses pembuatan berita pada rubrik pendidikan kampus di Bandung Bergerak.id dalam penyajian jurnalisme data. Dua, bagaimana analisis data pada rubrik pendidikan kampus di Bandung Bergerak.id dalam penyajian jurnalisme data. Dan yang terakhir ada bagaimana penyajian data pada rubrik pendidikan kampus di Bandung Bergerak.id dalam penyajian jurnalisme data. Dan ini adalah rangka penelitian yang saya teliti. Lalu beralih ke metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian saya yakni kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus Robert Keyin dan subjek penelitiannya adalah Bandung Bergerak.id. Temuan penelitian. Bandung Bergerak.id dalam proses pembuatan berita dengan rapat redaksi mingguan menyajikan rapat redaksi yang dilakukan setiap hari Senin untuk melakukan atau menentukan isu terkini yang akan digarap oleh Bandung Bergerak.id. Lalu yang kedua ada analisis data dan pembuatan berita pendidikan. Hal utama yang menjadikan setiap berita yang diproduksi menarik dan terpercaya adalah dengan penambahan infografis dalam setiap berita data serta jurnal ilmiah pada deskripsi grafik di website Bandung Bergerak.id. Yang ketiga, yang terakhir, penyajian data pada pembuatan berita pendidikan. Terdapat visualisasi yang diproses menggunakan aplikasi Flourish Chart yang di-embed ke dalam content management system dari website Bandung Bergerak.id. Pembahasan proses pembuatan berita Bandung Bergerak.id. Rapat yang digelar setiap hari Senin sore. Dalam rapat tersebut, redaksi akan menentukan isu ataupun peristiwa yang ingin dikerjakan, serta angle apa yang akan disajikan ke dalam berita. Setelah itu, redaksi Bandung Bergerak.id mendapat isu yang didapat dari rapat yang dilakukan oleh redaksi. Seluruh tim redaksi yang terlibat melakukan riset secara mendalam baik dalam aspek fakta maupun data meliputi riset keseluruhan data, wawancara dengan narasumber, menyusun naskah hingga melakukan validasi fast checking, analisis data pada pembuatan berita. Analisis data sangat diperlukan untuk membuat data collection, data cleaning, serta data visualization agar membantu jurnalis menyebarkan informasi ke publik. Data yang didapat dari institusi atau lembaga yang belum diolah berpotensi membingungkan, rumit, dan sulit dimengerti. Penyajian data pada pembuatan berita. Jurnalisme data penting untuk dipelajari dan diterapkan. Di tengah beragamnya berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan faktanya, faktualitas harus dikedepankan dengan data-driven content dan narasi yang mudah dipahami lewat pengumpulan data yang baik dan benar, dan visualisasi data yang dipahami. Pada tahap terakhir, dari produk jurnalisme data yang dikerjakan oleh Bandung Bergerak.id, setelah melewati proses mengolah dan membaca data, serta melakukan verifikasi data, selanjutnya dilakukanlah proses visualisasi. Data yang didapatkan yang diolah ke dalam sebuah aplikasi bernama Flourish Chart yang terhubung ke dalam website Content Management System https bandungbergerak.id yang dapat memvisualisasikan data menjadi bagian dengan tata letak yang menarik bagi pembaca. Hadirnya visualisasi atau infografis yang dalam jurnalistik online dan jurnalistik data berfungsi untuk memberikan suatu pemahaman mendalam dan dapat memudahkan setiap pembaca dalam memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang terlihat rumit dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah infografis atau visualisasi data yang terdapat dalam Bandung Bergerak.id. Lalu kesimpulannya adalah, yang pertama, proses pembuatan berita pendidikan berbasis jurnalisme data di Bandung Bergerak.id. Dalam hal proses pembuatan berita pendidikan berbasiskan jurnalisme data, Bandung Bergerak.id memiliki jadwal rapat rutin yang telah disetujui oleh semua anggota redaksi. Jadwal rapat rutin Bandung Bergerak.id dilaksanakan setiap hari Senin. Semua anggota redaksi dapat memberikan usulan-usulan ataupun ide mengenai peristiwa atau isu terkini yang menarik dan sesuai kepada kepentingan publik. Yang kedua ada analisis data.
pada berita pendidikan berbasis jurnalisme data di bandungbergerak.id. Hal utama yang menjadikan setiap berita yang diproduksi menarik dan terpercaya adalah dengan penambahan infografis dalam setiap berita, data, serta jurnal ilmiah pada deskripsi grafik di website. Dalam penulisan berita, setelah tim redaksi yakni reporter atau editor mendapatkan data, lalu dikirimkanlah kepada pengelola data untuk dimasukkan ke dalam CMS dan dipelajari, lalu dibuatkan infografis berupa kolom, tabel, pada ataupun peta berdasarkan data tersebut. Yang terakhir, penyajian data pada rubrik pendidikan di bandungbergerak.id. Dalam penyajian jurnalisme data, penyajian data dilakukan oleh pengelola data dan editor. Setelah diolah dari beragam data, barulah pengelola data melakukan visualisasi ke dalam aplikasi Floris. Aplikasi Floris Chart yang di-embed ke dalam CMS atau yang dikoneksikan ke dalam website. Setelah dilakukan visualisasi data dan penambahan deskripsi, lalu dikirim ke editor untuk bisa ditayangkan ke dalam website bandungbergerak.id. Jurnalisme data dengan menggunakan infografik yang ditampilkan dapat memudahkan pembaca. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.